Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang memberikan begitu banyak nikmat dan karunia, di antaranya pada pagi hari ini, subuh hari ini, kita diberikan satu kenikmatan yang sangat besar. Kita bisa hadir melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan talabul ilmi. Tidak ada harapan kita kecuali Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Allah turunkan keberkahannya. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang istiqamah di jalannya, terus dalam ketaatan dan dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas lanjutan dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Kita sampai kepada hikmah yang berbunyi, rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafidhu fi isyraqi naharil basdi la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Itulah hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Satu hikmah yang memberikan penjelasan kepada kita bagaimana kita menyikapi kesulitan, menyikapi cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dalam setiap kondisi bisa mengambil ibrah, bisa mengambil manfaat, bisa mengambil pelajaran dari apa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hidup ini manusia berada di antara dua keadaan, antara lapang dan sempit, antara kaya dan miskin, antara sehat dan sakit, antara nikmat dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
silih berganti keadaan itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang terus berada dalam kelapangan. Tidak ada manusia yang terus berada dalam kondisi sehat. Tidak ada manusia yang terus berada dalam kondisi gembira dan bahagia. Ada saat-saat dia mengalami sakit. Ada saat-saat dia mengalami kesulitan. Ada saat-saat dia menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya kehidupan di dunia ini. Kehidupan yang dihadirkan oleh Allah dalam kondisi yang sedemikian rupa agar kita bisa mengambil ibrah dan manfaat, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil faidah, agar kita terus bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, Ibnu Athaillah rahimahullah mengatakan rubbama afadaka fi lailil qabdi. Kerap kali atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala afadak, memberikan pelajaran kepadamu, memberikan karunia kepadamu fi lailil qabdi, pada malam kesempitan, al-qabd, kesempitan, kesulitan, pada malam yang penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Bisa jadi kata Ibnu Athaillah pada malam-malam semacam itu diidentikan dengan kondisi malam, karena malam biasanya dihiasi dengan kegelapan. Ujian itu sering menjadi sesuatu yang gelap bagi manusia, menjadi sesuatu yang berat bagi manusia. Kadang-kadang manusia tidak tahu kepada siapa dia harus bergantung, kepada siapa dia harus menyandarkan dirinya dalam kondisi yang gelap. Di waktu cobaan itu datang, di waktu kesulitan itu datang, macam-macam ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ada yang berbentuk al-faqr, kefakiran. Ada yang berbentuk sakit. Ada yang berbentuk penderitaan, kerisauan, kegalauan. Macam-macam ujian yang diberikan oleh Allah, yang itu digambarkan oleh Ibnu Athaillah sebagai malam yang gelap. Beliau mengatakan rubbama afadaka fi lailil qabd. Tapi bisa jadi pada malam yang gelap yang penuh dengan cobaan dan ujian itu, pada malam yang penuh dengan kesulitan, kesempitan tersebut, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu ma lam tastafidhu fi isyraqi naharil basti, sesuatu yang tidak engkau dapatkan pada cahaya siang yang penuh dengan kelapangan. Bisa jadi engkau dapatkan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mulia, yang tidak engkau dapatkan pada saat engkau berada dalam kelapangan, dalam kebahagiaan, dalam kenikmatan, dalam kesenangan. Kata beliau kemudian menyitir sebuah ayat Allah Ta'ala, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu mana yang lebih memberikan manfaat kepada kalian, apakah dalam kondisi sempit itu atau dalam kondisi lapang, apakah dalam kondisi miskin atau dalam kondisi kaya, apakah dalam kondisi sakit atau dalam kondisi sehat. Kalian tidak tahu. Bisa jadi kata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, dalam kondisi-kondisi sempit semacam itu yang kalian rasakan tidak nyaman, bisa jadi di balik itu ada nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bisa jadi di balik kesulitan yang kalian rasakan menghimpit kehidupan kalian. Bisa jadi dari balik itu semuanya ada pelajaran berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, yang itu tidak didapatkan manakala kalian berada dalam kondisi lapang, dalam kondisi senang, dalam kondisi serba berkecukupan, tidak kalian dapatkan. Justru dalam kondisi kalian terhimpit, pada saat itulah kalian mendapatkan sesuatu yang sangat mahal dan berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah Sekandari kepada kita semuanya. Dan ini adalah realita dari kehidupan kita. Seringkali memang kita ini lebih merasa dekat kepada Allah pada saat kita dalam kesulitan. Betul, kita diberikan kesulitan oleh Allah. Diberikan kondisi yang membuat kita kadang-kadang merasa risau, merasa galau, merasa tidak nyaman. Ada saja ujian yang datang dari Allah, ada cobaan yang datang dari Allah. Tetapi dari ujian dan cobaan tersebut Allah berikan kepada kita sesuatu yang sangat mahal, yang tidak kita dapatkan pada saat kita berada dalam kondisi senang dan bahagia. Dalam kondisi lapang, ikhwatal iman rahimakumullah, seringkali manusia lupa kepada Allah. Dalam kondisi serba berkecukupan, kadang-kadang manusia, bahkan bukan cuma kadang-kadang, seringkali manusia lalai kepada Allah. Dalam kondisi dia senang, dalam kondisi semua fasilitas ada padanya, kadang-kadang manusia larut dalam berbagai dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita, bisa jadi ketika engkau berada dalam kondisi sempit, dalam kondisi fakir, justru ketika itulah engkau semakin dekat kepada Allah, dan ini tidak diberikan kepada mereka. Bisa jadi dalam kondisi engkau berada dalam kesulitan yang sangat berat, engkau justru merendahkan diri, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak diberikan kepada mereka yang berkecukupan. Diberikan kepada mereka yang sedang dalam kondisi butuh bantuan Allah, merasa dirinya lemah di hadapan Allah, merasa dirinya fakir di hadapan Allah. Dia bersimpuh di hadapan Allah di tengah malam, dia ambil air wudhu, dia melaksanakan salat, tahajud, qiyamul lail, dia menikmati hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia rukuk dan sujud di hadapan Allah. Lalu sesudah itu dia bermunajat, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengibah kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah Ta'ala mengatakan di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu atau aqrabu ma yakunu baina al-'abdi wa rabbih wa huwa sajid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jarak yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud bersimpuh di hadapan Allah. Dalam surat Al-Alaq Allah Ta'ala mengatakan, wasjud waqtarib, sujudlah engkau, mendekatlah engkau kepada Allah. Ketika kita sujud, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud yang penuh dengan ketulusan, sujud yang penuh dengan ketundukan, sujud dengan penuh perasaan bahwa kita papa, kita fakir di hadapan Allah. Itu adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kadang-kadang ini lupa dilakukan ketika manusia berada dalam kondisi senang, lalai dia kepada Allah, lupa dia kepada Allah, alpa dia kepada Allah. Tapi pada saat dia butuh kepada Allah, dia bersimpuh di hadapan Allah, pada saat itulah dia mulia di hadapan Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang saleh, salafun saleh, dia mengatakan,
Menarik ucapan beliau. Kata beliau, dakhaltu 'ala Allah min abwabit ta'at kulliha. Saya masuk, menghadap, mencoba mendekat kepada Allah dari pintu-pintu ketaatan, dari pintu-pintu ibadah. Apakah itu dari pintu salat? Apakah itu dari pintu puasa? Apakah itu dari pintu tilawah, az-zikir, dan seterusnya. Saya masuk dari pintu-pintu ketaatan. Kata salafus saleh. Lalu apa yang dia katakan? Fama dakhaltu min babin illa ra'aitu alaihi ziham. Setiap kali saya masuk dari pintu-pintu ketaatan tersebut, saya melihat pintu itu penuh dengan manusia. Penuh dengan orang-orang yang beribadah, penuh dengan orang-orang yang sedang melaksanakan ketaatan amal soleh. Berdesak-desakan, berebut orang untuk masuk lewat pintu tersebut. Antriannya panjang. Lalu apa yang beliau katakan? Falam atamakkan minad dukhul. Saya sulit untuk masuk karena antriannya panjang. Orang yang salat banyak, orang yang ibadah banyak. Hatta ji'tu babadzil wal iftiqar. Lalu saya memilih pintu yang lain. Apa itu pintu yang dipilih? Pintu yang dipilih adalah pintu adzil wal iftiqar, yaitu pintu kerendahan, pintu perasaan hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merendah di hadapan Allah, bersimpuh di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah. Tidak banyak ibadah yang dia lakukan, tapi dia merasa betul-betul butuh kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia katakan? Beliau mengatakan, فَإِذَا هُوَ أَقْرَبْ بَابٍ إِلَيْهِ. Ternyata pintu itu adalah pintu yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu itu adalah pintu yang kosong. Pintu itu tidak banyak manusianya. Jalannya lempeng, tidak berdesak-desakan, tidak macet, tidak banyak antriannya. Karena banyak orang yang memilih pintu ibadah, tapi tidak memilih pintu untuk merendah, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya jemaah sekalian? Maknanya adalah bahwa banyak orang yang beribadah, tapi dalam ibadahnya dia tidak merasa butuh kepada Allah. Banyak orang yang beribadah, ibadahnya hanya ibadah formalitas lahiriah saja, nggak ada perasaan kepada Allah. Banyak orang yang melakukan ibadah, bahkan ibadahnya dilakukan dengan penuh kecongkakan dan keangkuhan di hadapan Allah. Tapi ada orang-orang yang tidak banyak dia beribadah, tapi hatinya merasa terluka, hatinya merasa tersayat-sayat. Dia merasa betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang modelnya semacam ini sedikit. Yang modelnya semacam ini sedikit. Karena itu dia mengatakan ini jalan lempeng kosong. Ya, tidak banyak yang melakukan. Yang banyak melakukan adalah orang yang zahirnya dia melakukan ibadah, zahirnya dia melakukan ketaatan, tapi hatinya dipenuhi oleh perasaan-perasaan yang justru jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan. Ini penting sekali buat kita. Sebagai sebuah introspeksi betapa kita seringkali melaksanakan ibadah, tapi ibadah kita ini tidak dihiasi dengan perasaan papa kepada Allah. Apa betul kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa betul kita merasa iftiqar kepada Allah? Apa betul ketika kita melaksanakan ketaatan itu betul-betul karena Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan karunia dari Allah, atau ada faktor yang lain ketika kita melaksanakan ibadah? Atau ada sesuatu yang lain yang sifatnya duniawi yang kita harapkan, yang itu samar dan halus dari ibadah kita? Ini yang disebutkan oleh salafun salih, fa idza huwa aqrabu babin ilaihi wa usa'uhu wa la muzahim fihi
nggak ada pesaingnya di situ, kata dia. Jalan itu jalan yang kosong, tidak ada pesaingnya. Orang berlomba-lomba dalam ketaatan, tapi dalam hal ini, dalam pintu ini, dalam bab ini tidak ada pesaingnya, kosong. Ini yang disebutkan. Sehingga beliau mengatakan, "Fama huwa illa an wada'tu qadami fi 'atabatih." Maka aku segera melangkahkan kakiku masuk ke dalam pintu tersebut. Tiba-tiba fa idza huwa subhana qad akhadha bi yadi wa adkhalani. Masya Allah. Kata dia merasa ketika dia masuk, Allah Ta'ala menarik dan mengambilku dari pintu itu, dimasukkan aku ke dalamnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senang kepada hambanya yang bersimpuh, merasa butuh kepada Allah, fakir kepada Allah, berharap ridha dari Allah. Tidak ada yang diharapkan kecuali ridha dari Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah ridha, sudah cukup baginya. Ini ikhwafillah rahimakumullah yang disebutkan. Karena itu Ibnu Athaillah mengatakan, rubbama afadaka fi lailil qabdi. Bisa jadi pada saat engkau terhimpit, sulit, bisa jadi engkau diberikan sesuatu yang tidak Allah Ta'ala berikan pada saat engkau senang, pada saat engkau cukup. Ketika diberikan kesulitan, engkau merasa lebih dekat kepada Allah, butuh kepada Allah, tidak ada pintu kecuali Allah, sehingga engkau berdoa kepada Allah. Tidak ada lagi ananiyah, ego. Kadang-kadang ego kita yang muncul, saya. Pada saat kita sulit, pada saat kita mendapatkan ujian, sayanya hilang menjadi Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tadinya kita merasa, oh ini saya. Ini karena kehebatan saya, ini karena kekuatan saya, ini karena kecerdasan saya, ini karena sayanya lebih diunggulkan. Tapi ketika berada dalam kesulitan, ternyata saya tidak berdaya. Ternyata saya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Ternyata hanya Allah yang menjadi sandaran, Allah yang maha kuasa untuk mengangkat derajat hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah rahimakumullah. Ketika kita melihat kehidupan kita sendiri, seringkali kita merasakan bahwa kondisi-kondisi sulit itu memang sangat pahit, getir, berat memang. Tapi kita melihat seringkali kita justru merasakan nikmatnya ibadah dalam kondisi yang semacam itu. Betapa banyak manusia ini yang tadinya lalai dari Allah, lupa dari Allah, ketika diberikan sakit dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak manusia yang ketika ditinggal oleh karib kerabatnya, keluarganya, dia menghampiri Allah, mendekat kepada Allah, meratap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang ketika jatuh bangkrut, jatuh miskin, usahanya habis. Betul, dunianya habis, tapi akhiratnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, imannya semakin bertambah, menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang putus asa. Kalau di satu sisi kita tidak diberi, bisa jadi Allah akan berikan sisi yang lain. Kalau dunia tidak diberikan oleh Allah, bisa jadi Allah ingin memberikan tambahan iman. Allah akan berikan jalan yang membuat kita mudah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Itulah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, menyitir firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu mana yang lebih bermanfaat buat kalian. Kondisi lapang atau kondisi sempit, kondisi sehat atau kondisi sakit, kondisi kaya atau kondisi miskin. Kalian tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Karena itu sebaik-baik sikap yang harus kita tunjukkan adalah kita ridho kepada semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ridho dengan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ridha dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, kita semakin bersyukur kepada Allah. Kalau kita diberikan musibah ujian oleh Allah, kita sabar dan kita menggantungkan harapan kita kepada Allah sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang muslim. Allah berikan di antara dua keadaan itu agar kita terus mendekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita yang milih, ya, jangan kita yang memilih. Jangan kita memilih sesuai dengan keinginan kita. Sebab kalau kita yang memilih, kita memilihnya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan selera kita, sesuai dengan hawa nafsu kita. Biarkan Allah yang memilih buat kita dan kita yakin pilihan Allah pasti terbaik buat kita. Ini orang yang sampai pada tingkatan ma'rifah. Pada tingkatan ma'rifah dia mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Rahman dan Rahim. Tidak mungkin Allah taala yang kasih sayang itu akan memberikan kondisi yang tidak baik buat kita, tidak mungkin. Allah pasti akan memberikan kondisi yang baik tergantung pada penyikapan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan tambahan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin faham hakikat dari kehidupan ini, faham dengan sifat-sifat Allah, ma'rifat kita semakin bertambah, dididik kita oleh Allah taala untuk semakin ridha kepada Allah, bahwa setiap kajian yang kita ikuti, setiap ta'lim yang kita ikuti, setiap majelis yang kita ikuti, tidak lain itu untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai ini hanya bungkusnya saja, jangan sampai ini zahirnya saja, jangan sampai ini hanya tampilannya saja, tapi hati kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin merasa butuh kepada Allah. Tidak ada tempat kita bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah taala mengatakan dalam Al-Qur'an ketika bercerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Kata Allah Ta'ala, kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam diberikan kesulitan demi kesulitan. Allah Ta'ala berikan kesulitan yang luar biasa kepada Nabi Yusuf dari semenjak kecil. Bayangkan, masa kecil mestinya masa di mana dia senang dengan permainannya, ya, dia menikmati masa kecilnya dengan penuh kesenangan dengan permainannya bersama dengan orang tuanya, bersama dengan teman-teman sebayanya. Tapi sejak kecil Nabi Yusuf alaihi salam sudah mendapatkan ujian yang berat, dilemparkan ke dalam sumur padahal usianya masih sangat muda. Tidak hanya sampai di situ, kemudian dijual belikan di pasar budak, jauh dari orang tuanya, dijual belikan di pasar budak. Lalu kemudian dari pasar budak itu dibeli oleh orang yang berasal dari istana, dari pejabat. Kemudian dia pindah ke istana. Jangan dibayangkan dia akan mendapatkan kenikmatan fasilitas di istana tersebut. Dari satu ujian dia pindah kepada ujian yang lain. Apa yang dia dapatkan? Justru di istana itu dia mendapatkan ujian yang lebih berat. Ada wanita yang terus merayu dia, menggoda dia. Dia tetap dengan keimanannya, taruhannya penjara. Dia harus dipenjara. Terus Nabi Yusuf dalam kondisi yang sulit, ujian bertubi-tubi. Allah Ta'ala mengatakan, wa kadzalika yajtabi, begitulah cara Allah untuk memuliakan engkau. Begitulah cara Allah untuk mengangkat derajat hamba. Dari ujian tersebut Allah ingin angkat manusia. Kita tidak tahu dari mana kita akan dimuliakan oleh Allah. Yajtabika rabbuk wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits
wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Allah sempurnakan nikmatnya. Perhatikan bagaimana Allah mengatakan Allah sempurnakan nikmatnya. Dari mana? Lewat rangkaian ujian yang diberikan kepada Nabi Yusuf. Sebetulnya Allah sedang memberikan proses penyempurnaan nikmat kepada beliau. Tapi kadang kita tidak mengerti apa makna dari ujian ini. Kadang kita tidak mengetahui, tidak sadar apa makna dari cobaan demi cobaan yang diberikan oleh Allah. Padahal itu proses pembelajaran yang diberikan oleh Allah. Itu proses pematangan yang diberikan oleh Allah. Sampai pada saatnya Allah muliakan dia. Allah berikan kedudukan yang tinggi. Allah jadikan manusia yang mulia. Allah Ta'ala mengatakan, kata Allah, kama atammaha ala abawaika, sebagaimana Allah sudah berikan nikmat itu juga kepada nenek moyangmu sebelumnya, yaitu siapa? Ibrahim dan Ishak alaihi wassalam. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ishak, semuanya dapat nikmat yang sempurna dari Allah Ta'ala. Ibrahim juga begitu. Ujiannya bertubi-tubi Nabi Allah Ibrahim. Allah mengatakan di sini wa yutimmu ni'matah. Justru lewat ujian tersebut Allah berikan nikmat yang sempurna kepadanya. Jadi kadang-kadang nikmat yang sempurna itu datangnya dari ujian. Nikmat yang sempurna itu datangnya dari cobaan yang diberikan oleh Allah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibrahim diberikan ujian bertubi-tubi oleh Allah. Ibrahim alaihissalam, Masya Allah, ujiannya luar biasa. Ujian yang sangat berat sampai pada puncaknya disuruh untuk menyembelih putranya sendiri. Apa yang disebutkan oleh Allah? Fa'atammahunna, semuanya dilewati dengan sempurna oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa yang diberikan oleh Allah sesudah itu? Wa kadza, Allah Ta'ala mengatakan, Allah jadikan engkau sekarang sebagai imam. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku jadikan engkau pantas jadi contoh, jadi imam bagi seluruh manusia. Ini kata Allah Ta'ala. Jadi Allah muliakan manusia itu kadang-kadang lewat ujian, lewat cobaan. Dan itu bisa jadi tidak diberikan lewat kesenangan, lewat kemudahan, tidak. Orang-orang sukses jemaah sekalian, rata-rata orang sukses hidupnya dulu sulit. Ya, hidupnya dulu sulit. Keadaannya sangat memprihatinkan, tapi dari sana lahir dia sebagai sosok yang sukses. Kalau dalam kehidupan dunianya dia sukses karena kesulitan, demikian pula dengan orang-orang yang sukses akhiratnya. Banyak ulama kita yang terkenal karena dipenjara. Hamka dipenjara melahirkan karya. Ibnu Taimiyah dipenjara melahirkan karya. Sa'id An-Nursi dipenjara melahirkan karya. Orang-orang yang berada dalam kesulitan, justru dari kesulitan itu Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang terus bersyukur, bersabar, ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tetap iman sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita jeda dulu sejenak, kita baca salawat asyil. Nanti selepas salawat asyil kita akan memberikan satu info yang penting. Mudah-mudahan jamaah bersabar duduk dalam majelis sampai selesai. Kita baca salawat asyil terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم فائزين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد ظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwafillah rahimakumullah, kita ingin tampilkan rencana dari pembangunan renovasi Al-Iman Center ya. Ini nggak ada kaitannya dengan Al-Hikam ya. Jadi Al-Hikam kita cukupkan sampai pada pembahasan tadi. Ini kita